Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya bagaimana cara saya melamar kerja di Indomaret, ya, mulai dari saya melamar kerja, menitipkan berkas surat lamaran pekerjaan saya hingga nanti saya diterima di perusahaan Indomaret. Terus juga kan banyak yang bertanya-tanya masalah interview, psikotes dan trainingnya, ya. Nanti juga saya akan beritahukan bagaimana sih dan seperti apa sih pada zaman saya dulu di 2015 itu trainingnya itu bagaimana, terus itu interviewnya bagaimana dan psikotesnya bagaimana. Nanti bakalan saya beritahukan juga semuanya kepada teman-teman sekalian, ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melamar kerja di Indomaret, sebaiknya teman-teman simak aja video ini sampai habis, ya. Oke, kita mulai saja videonya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman baru nonton atau baru berkunjung di channel saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel saya agar saya selalu semangat membuat video-video yang bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi yang bakal saya bahas itu nanti mulai dari saya menyiapkan berkas, ya, kemudian psikotes, interview, training, hingga nanti diterima bekerja di Indomaret, ya, nanti. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih Kak ngelamar kerja di Indomaret? Persyaratannya itu apa saja? Kak, saya sudah melamar kok nggak dipanggil-panggil. Saya sudah masukkan berkas nih Kak, tapi kok belum dipanggil-panggil juga, ya. Kak, saya sudah interview, tapi saya belum dipanggil training. Bagaimana? Nah, nanti kalian saya kasih tahu, ya teman-teman. Karena di zaman 2015 dan di zaman 2020 dan 2021 ini berbeda, teman-teman. Berbeda itu jauh, ya, 5 tahun pasti itu ada perubahan-perubahan. Jadi nanti saya akan beritahukan kepada teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai dari pertama, ya, penyiapan berkasnya. Jadi untuk penyiapan berkasnya itu ya seperti kita melamar seperti biasa, ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang belum tahu syarat-syaratnya itu apa saja, sudah ada saya buatkan videonya sebelumnya, atau bisa teman-teman cek, linknya ada di atas ini, atau nanti saya taruhkan di deskripsi syaratnya itu apa saja. Bedanya itu kalau di zaman saya dahulu atau di zaman sekarang, bedanya tidak jauh. Bedanya itu hanya teman-teman harus memiliki surat rapid test yang menyatakan bahwasannya teman-teman itu negatif virus corona, ya. Dan itu berlaku mulai 2021, ya teman-teman. Bahwasannya pelamar yang ingin melamar kerja di Indomaret, teman-teman itu harus memiliki surat rapid test yang masih berlaku, ya. Setelah itu semua berkas-berkas yang teman-teman miliki teman masukkan ke amplop coklat, ya. Kemudian untuk pelamarannya ini ada dua, ya, mulai offline dan online. Karena dulu saya melalui offline, tidak online, dan dulu itu mungkin belum ada online, ya. Jika pun sudah ada, saya mungkin belum tahu bagaimana cara yang mendaftar online itu seperti apa. Dan jika teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara daftarnya, saya juga sudah buatkan videonya. Silahkan teman cek saya di video saya sebelumnya, atau boleh teman-teman cek, linknya ada di atas ini. Dan akan saya taruhkan juga di kolom deskripsi. Untuk melamar offline itu teman-teman bisa antar ke cabang terdekat di daerah teman-teman atau di gerai Indomaret. Kalau saya dulu sih saya titipkan aja di toko Indomaret. Saya titipkan kepada abang-abang yang berjaga di sana. Bang, boleh nitip surat lamaran kerja? Boleh. Silakan taruh di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tapi tergantung tim tokonya juga sih. Tapi rata-rata sih tim tokonya baik-baik, selalu menerima jika ada orang yang ingin menitipkan surat lamaran pekerjaan. Dan setelah dari saya menitipkan surat lamaran kerja, saya itu dipanggil, itu cukup lama teman-teman, 3 minggu lebih, mau 1 bulan, ya. Jadi buat teman-teman yang baru 1 minggu ataupun 2 minggu belum dipanggil-panggil untuk melakukan psikotes ataupun interview, teman-teman itu ya jangan berkecil hati gitu. Teman-teman itu tetap semangat. Karena saya itu 3 minggu, bahkan mau sebulan saya baru itu dipanggil, ya, saya sabar aja. Karena kan yang melamar kerja di Indomaret itu bukan hanya kalian, bukan hanya kita, bukan hanya 1 atau 2 orang. Yang melamar di Indomaret itu banyak sekali, ratusan, bahkan sampai ribuan. Dan tim HRD itu butuh waktu untuk menseleksi begitu banyak lamaran kerja yang masuk. Ada yang dari online, ada yang dari offline. Kan mereka juga mengeceki dari nilai-nilai teman-teman, dari pengalaman kerja teman-teman, dari nilai ijazah teman-teman. Oh, ini nilainya bagus nih, ini kita panggil. Senin harus sudah mulai interview. Ini nilainya agak buruk, nanti aja deh, belakangan aja. Kalau ada nanti kebutuhan keroyan, ini kita panggil lagi. Yang ini aja dulu yang bagus-bagus. Kan seperti itu. Nggak mungkin sih kalau teman-teman langsung masukkan surat lamaran kerja langsung dipanggil, kan itu nggak mungkin, ya kan.
karena saya saja 3 minggu lebih mau 1 bulan. Jadi saran saya buat teman-teman yang melamar kerja di Indomaret, ya saran saya kalau teman-teman itu nggak ada kerjaan, benar-benar nggak ada, benar-benar butuh pekerjaan, ya carilah pekerjaan lain. Caranya teman-teman masukkan berkas yang lain, bisa di Alfamart, Alfamidi, atau perusahaan-perusahaan besar lainnya kan banyak, bukan hanya di Indomaret saja. Mau di hari itu teman-teman masukkan surat lamaran di 5 perusahaan sekaligus, ya tidak masalah kan, tidak ada yang marah. Kalaupun nanti pemanggilannya bersamaan, teman-teman bingung, ya silakan teman-teman pilih aja mana yang menurut teman-teman baik, menurut mana yang cocok dengan selera bekerja teman-teman, cara kerja teman-teman yang pas gitu, silakan teman-teman pilih. Jadi seperti itu teman-teman, jangan baru seminggu udah mengeluh, bahkan ada yang berbulan-bulan nggak dipanggil-panggil. Kasihan. Ya. Oke, setelah cukup lama menunggu, lebih kurang 3 minggu, kemudian itu saya dipanggil melalui SMS oleh tim HRD Indomaret untuk mengikuti training di hari Jumat teman-teman. Jam 8 harus tepat sampai di sana. Ketika mendengar kabar itu saya sangat semangat, saya sangat senang akhirnya dipanggil juga. Langsung saja saya siapkan berkas-berkas yang mau dibawa yang diberitahukan melalui SMS. Kemudian untuk standar penampilannya itu hitam putih ya, kemeja putih dan celana berwarna hitam, sepatunya juga berwarna hitam. Buat teman-teman yang belum tahu lagi, sudah juga saya buatkan standar interview atau standar penampilan interview di Indomaret, ada di video saya sebelumnya. Silakan teman-teman cek aja, linknya ada di atas ini ya, silakan cek saja. Oke, kemudian untuk psikotesnya itu dulu saya itu ada 5 tahap ya teman-teman. Psikotesnya itu berupa matematika. Setiap tahapnya itu seingat saya itu 5 menit harus diselesaikan. Dan di setiap tahapnya itu juga bakal langsung diumumkan siapa yang harus tetap tinggal di tempat dan siapa yang harus pulang. Kalau teman-teman yang belum tahu, sudah ada saya buatkan juga ya contoh-contohnya itu seperti apa psikotesnya, bisa teman-teman juga pelajari. Dan banyak yang salah paham di video saya sebelumnya mengenai psikotes atau soal psikotes di Indomaret ya, itu hanya contoh, bukan berarti itu soalnya, itu kan hanya contoh saja. Ya, kurang lebih seperti itu, mirip mungkin saja angka, jumlah atau gambarnya itu berbeda ya wajar, kan ini contoh bukan soal yang asli ya kan. Harus teman-teman pahami di situ ya, contoh soal dengan soal ujian. Kalau teman-teman butuh linknya nanti saya letakkan di deskripsi atau bisa teman-teman cek di atas ini ya. Kemudian setelah lulus teman-teman bakalan langsung interview ya. Interview itu tidak menakutkan ya, tidak wow, tidak apalah gitu. Kalau saya dulu sih hanya sekedar ditanya seputar pengalaman saya bekerja dulu di mana, terus itu saya itu sekolahnya di mana, pekerjaan orang tua saya itu apa, terus itu memiliki kendaraan atau tidak. Mungkin tanya-tanya seperti itu ingin disesuaikan ya dengan yang dibutuhkan di perusahaan lah bilang gitu ya. Saya juga ditanyain memiliki SIM atau tidak. Ya saya jawab saja seperti yang ada di kehidupan atau di diri saya ya. Saya tidak memiliki SIM dulu. Saya bisa diterima, ya kan. Kemudian pengalaman saya dulu hanya sebagai buruh pabrik. Nah, begitulah. Hanya seperti itu pertanyaannya, tidak ada yang lain-lain. Sebenarnya saya juga sudah ada buatkan dengan video mengenai interview di Indomaret. Dan banyak juga sih yang salah paham juga di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ di video saya yang sebelumnya itu hanya sebagai jaga-jaga ya teman-teman. Jika nanti pertanyaan itu benar-beneran muncul, jadi teman-teman itu sudah siap menjawabnya apa. Dan untuk video sebelumnya linknya bisa teman-teman cek di atas ini ya, biar teman-teman lebih mengerti. Oke, jadi setelah interview teman-teman itu bakalan disuruh nunggu di ruang tunggu. Untuk tahap selanjutnya itu teman-teman akan diinformasikan kapan akan melakukan training dan berkas apa saja yang harus dilengkapi bagi teman-teman yang berkasnya kurang seperti SKCK jika teman-teman belum memilikinya. Ketika hari pertama training, teman-teman harus membawakan surat SKCK tersebut. Dan buat teman-teman yang disuruh pulang oleh tim interview dan akan dijanjikan bahwasanya bakalan dipanggil 2 hari atau 3 hari ke depan, itu secara tidak langsung bahwasanya Indomaret itu menolak teman-teman ya, cuman kan itu secara halusnya. Jadi teman-teman harap maklum ya, harap mengerti, karena nggak mungkin ya sebuah perusahaan menolak secara kasar. Kamu nggak terima, silahkan pulang. Kamu nggak cocok kamu kerja sini, pulang. Kamu apanya kayak gini-gini? Berkas kamu nggak lengkap, sekolah kamu nilainya rendah, pulang. Kan nggak mungkin seperti itu ya kan teman-teman ya. Pastinya teman-teman ditanya-tanya dulu, sama juga HRD ya pastinya itu ramah kepada semuanya, pasti ramah, tanya-tanya dulu. Jangan rasa-rasa itu tidak cocok, tidak sesuai kriteria ya seperti itu ya. Sebenarnya itu secara tidak langsung teman-teman itu ditolak. Ya, teman-teman harap maklum ya.
Oke, jadi tadi setelah interview kan saya disuruh menunggu dan tidak boleh pulang dulu. Dikumpulkan lagi di ruangan ya buat yang sama seperti saya, ada sekitar 15 orang. Kami itu disuruh bawa berkas-berkas yang kurang seperti SKCK yang belum punya ya kan, atau yang lainnya. Dan itu akan disuruh bawa ketika nanti pertama training. Dan yang terjadi di 2021 ini, setelah teman-teman itu interview, teman-teman itu bakal disuruh mendatangani terlebih dulu surat apa namanya itu ya, surat mengenai training ataupun kerja di Indomaret ya. Itu sih kata teman-teman yang berkomentar di kolom komentar di video-video saya ya. Bang, saya sudah interview nih dan saya sudah suruh nantangi surat kecil mengenai tentang cara kerja di Indomaret ataupun peraturan-peraturan dan lain-lainnya, tapi kok saya belum dipanggil untuk training ya. Oke, jadi kan teman-teman, kemarin itu ada 2 anak baru sih, baru masuk di toko saya, Pramuniaga, bulan 11, dan baru-baru aja ini, baru seminggu lah di ini, ada 2 orang ya kan. Yang bulan 11 itu saya tanya-tanyai, dia jawabnya dia nggak ada disuruh tanda tangan surat, malah disuruh pulang gitu aja. Jadi buat teman-temannya sudah disuruh menandatangani mengenai peraturan pekerjaan ataupun yang lain-lainnya itu, berarti kan itu teman-teman diberi harapan ya, diberi harapan. Dan pramu saya ini yang baru masuk ini, dia tidak pernah sama sekali berharapan ya, sudah disuruh pulang-pulang gitu aja. Gak tahu bakalan dipanggilnya kapan, tapi nyatanya dia juga diterima. Jadi buat teman-temannya sudah diberi surat, sudah disuruh menandatangani dan belum dipanggil hanya waktu 1 minggu atau 2 minggu ya, coba teman-teman itu lebih sabar lagi. Saya juga tidak tahu ya kan peraturannya itu di cabang-cabang lain bagaimana. Kalau di cabang saya tidak ada seperti itu. Saya tanya di yang pramu baru masuk ini pun tidak ada begitu. Ya sudah disuruh pulang, nanti suruh bawa melengkapi berkas yang kurang, nanti balik lagi kemari, katanya antar lagi berkasnya, nanti akan diberitahukan trainingnya itu kapan. Seperti itu saja sih. Oke teman-teman, kemudian untuk trainingnya itu ada lebih kurang 12 hari ya, 10 hari di training center dan 2 harinya itu di Gerai Indomaret untuk pramu ataupun kasir. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman pengalaman saya ketika saya melamar kerja di Indomaret, mulai dari saya melamar hingga saya diterima kerja di Indomaret. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun penyampaian saya kurang jelas, bahasanya kurang bagus menurut teman-teman ya, saya mau maaf. Namanya juga saya apa yang ada di pikiran langsung saya ucapkan gitu. Saya tidak ada nulis-nulis skrip gitu. Rasanya males, rasanya lama kayaknya, apa yang ada langsung bilang, apa yang ada langsung bilang gitu aja. Jadi saya mau maaf ini ya. Kalau ngomong-ngomong saya pun belepotan, saya mau maaf sekali. Nanti lain kali agak saya perbaiki deh. Oke, jika kalian menyukai video saya, jangan lupa di like ya, dan share juga ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya yang ingin melamar bekerja di Indomaret bisa mengetahui bagaimana sih cara melamar kerja di Indomaret, bagaimana sih alur pendaftarannya atau dan yang lain-lainnya. Dan dukung terus channel saya ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar saya itu lebih semangat membuat video-video yang bermanfaat pastinya ya buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa tanya-tanya di kolom komentar, oke? Saya Legendra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.